Selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Draven. Ayo langsung aja ke alurnya. Ada apa dengan inti bintang ini? Kenapa mereka memberi saya rasa krisis? Xiaoyan bergumam perlahan, karena saat ini aura yang dipancarkan dari batang merah yang dilapisi es, tetapi cairan berwarna merah besar tampaknya sangat lembut. Dan yang membuat Xiaoyan semakin bingung adalah selama Xiaoyan mendekat, mereka akan mengambil inisiatif untuk mundur. Seolah-olah mereka menyambutnya kedatangan Xiaoyan. Namun keberadaan Xiaoyan yang saat ini jauh dari inti bintang. Setelah melihat-lihat, Xiaoyan menemukan bahwa bagian dalam bintang ini hampir seluruhnya ditempati oleh warna merah ini, yang menunjukkan bahwa bintang ini sepertinya telah ditutupi parasit secara menyeluruh saat ini. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga dapat mendengar suara gemuruh yang aneh masuk ke telinganya dan membuat matanya berkedip. Sepertinya sosok dewa asli juga dapat merasakan kedatangan Xiaoyan yang membuatnya terganggu. Namun meskipun kekuatan fisiknya sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa alam Xiaoyan juga tidak mencukupi. Belum lagi ada sebuah kekuatan yang memblokir kekuatan jiwa di sini, yang membuat Xiaoyan tidak memiliki cara untuk menjelajahi ke dalam bintang ini lebih jauh. Ketika Xiaoyan mendengar suara aneh ini, dia tidak mau mengambil terlalu banyak resiko, karena dia ingin kembali ke Sensi secepat mungkin. Jadi dia tidak memiliki waktu untuk menjelajahi bintang-bintang aneh seperti itu. Sebelumnya, Xiaoyan juga tidak mendapatkan terlalu banyak informasi tentang bintang Han Fanxing dari Dewa Pertempuran Yusuan. Setelah memikirkannya, Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia berpikir bahwa Yusuan sengaja membawanya ke bintang ini. Namun, tepat ketika Xiaoyan berbalik dan bersiap untuk pergi dari bintang ini, sebuah kekuatan penekanan yang menakutkan tiba-tiba datang dari lautan berwarna darah yang luas ini. Merasakan tekanan yang menakutkan ini, Xiaoyan tiba-tiba menjadi waspada dan bergumam dalam hatinya. Mungkinkah inti dari bintang ini adalah esensi darah abadi? Xiaoyan berbalik dengan keterkejutan di matanya, dan dia melihatnya sekeliling. Dengan tatapan aneh, semuanya memancarkan cahaya berwarna darah, dan Xiaoyan juga tidak memiliki informasi yang berguna sama sekali. Karena ini juga pertama kalinya Xiaoyan melihat inti bintang semacam ini. Dan untuk peningkatan Qi dan darah avatar dewa asli saat ini, Xiaoyan belum terlalu membutuhkan peningkatan tersebut. Namun alasan mengapa Xiaoyan berhenti saat ini adalah dia dapat merasakan Qi dan darah yang terpancar dari tempat ini, yang memungkinkan Xiaoyan yang telah menerobos tubuh abadi setengah langkah dapat memiliki kesempatan menerobos tubuh abadi yang sebenarnya. Segera Xiaoyan melihat-lihat area merah luas dan menyapu menjadi pelangi panjang menjelajahi bintang dengan hati-hati. Xiaoyan terus mencari tempat untuk melihat apakah dia bisa menemukan aura yang dapat meningkatkan tubuh abadi yang tinggal selangkah. Tepat ketika Xiaoyan menelusuri area yang ditutupi cairan berwarna darah, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun saat Xiaoyan hendak terus mencari, dia dapat mendengar sebuah suara keluar dari bawah area merah tersebut. "Saudaraku, bisakah Anda menyelamatkan saya?"
dan saya berterima kasih ketika Anda menyelamatkan saya." Pada saat ini, sebuah suara yang keluar mengandung kekuatan jiwa yang sangat lemah. Karena saat suara itu keluar dari bawah area merah tersebut, Xiaoyan hampir tidak dapat mendengar langsung dari telinganya. Namun setelah Xiaoyan mengetahui itu suara itu berasal dari kekuatan jiwa, Xiaoyan yang tidak menjawab dan dia hanya berhenti sebentar untuk melihat sekeliling. Dan hal yang paling mengejutkan Xiaoyan saat ini adalah dia tidak menyangka bahwa dalam ruang seperti itu ada seseorang yang mampu bertahan hidup di sini. "Saudaraku, bisakah Anda menyelamatkan saya? Dan saya memiliki banyak harta. Jika Anda bersedia menyelamatkan saya akan memberikan semua harta saya kepada Anda." Sebuah suara itu keluar kembali. Namun jika dia diperhatikan dari suara yang keluar, Xiaoyan dapat merasakan bahwa pemilik suara tersebut memiliki kekuatan jiwa yang sangat lemah. Jadi kemungkinan tubuh sosok itu juga sudah sangat lemah. Dan sepertinya sudah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Saat suara itu terus keluar, Xiaoyan tidak bergerak untuk menjawab. Dan dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir. Dia terus melangkah maju dengan kakinya dan terus melihat ke sekelilingnya. Setelah hampir setengah mengelilingi inti bintang ini, Xiaoyan dapat memastikan bahwa inti bintang telah sepenuhnya tertutup oleh cairan berwarna darah ini. Tapi sepertinya bintang ini tidak ditinggalkan, yang menunjukkan bahwa inti bintang masih ada, tetapi ditutupi dengan cairan berwarna darah. Apa mungkin cahaya merah ini sejenis makhluk hidup dan mereka ada di sini untuk melahap kekuatan inti bintang? Xiaoyan berkata dalam hatinya, karena dia merasa itu sangat aneh dan suara keluar sebelumnya sepertinya menunjukkan bahwa ada bahaya yang tersembunyi di dalamnya. Jadi Xiaoyan tidak berani gegabah untuk menerobos masuk. Xiaoyan yang berjalan perlahan ke depan menatap cahaya merah dengan matanya. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di sekitar batang yang berwarna darah. Namun ketika Xiaoyan melihatnya, sepertinya dia mengenali kekuatan yang terkandung di dalam bintang ini. Tetapi seharusnya kekuatan inti bintang secara alami didapatkan bersama dan tidak menyebar. Xiaoyan menatap cahaya inti bintang ini dan dia juga dapat merasakan keanehan dari tempat ini. Namun jika Xiaoyan tidak berani mengambil resiko untuk mencobanya, kemungkinannya dia tidak akan mengetahui situasi yang terjadi dalam bintang ini. Tapi mengingat peluang yang tersembunyi dalam inti bintang, Xiaoyan tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Memikirkan hal ini, ada tekad yang kuat di matanya. Bahkan ada kilasan senyum di wajahnya. Segera aura Xiaoyan meledak bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat, menyapu ke arah inti bintang. Tapi saat tangan Xiaoyan menyentuh inti bintang, sebuah cahaya merah di sekitarnya bergegas dengan liar seperti pemburu yang sedang menyergap mangsa. Dan saat ini, Xiaoyan yang jadi mangsa mereka. Segera tinju Xiaoyan menghantam mereka beberapa kali. Dengan pukulan yang sangat kuat, tinju Xiaoyan dapat mengenai cairan berwarna darah tersebut. Tapi ketika Xiaoyan mengangkat kepalanya, cairan berwarna darah berubah menjadi gelombang laut besar, kemudian menutupi langit dan Xiaoyan di dalamnya. Ketika Xiaoyan memandang itu, dia merasa sangat aneh. Jelas tidak merasakan nafas kehidupan, tetapi dia dapat merasakan ki dan darah yang agung di sini. Seperti darah segar yang persis dengan cairan yang berwarna darah pada tiang yang menjulang tinggi. Xiaoyan tidak tahu keberadaan apa itu, tetapi ketika cairan berwarna darah berubah menjadi gelombang, Xiaoyan merasakan krisis hidup dan mati yang meresap ke dalam hatinya. Saat Xiaoyan bersentuhan dengan cairan berwarna darah ini, dia khawatir
jika dia tidak menggunakan avatar pemakan jiwa di sini, dia akan dimakamkan di sini. Dalam menghadapi dampak cairan berwarna darah, Xiaoyan langsung meningkatkan qi dan darahnya untuk meningkatkan kekuatan fisik tubuh ke tingkat terkuatnya. Kemudian dia menembak mundur dengan cepat ke dinding es di belakangnya. Namun cairan berwarna darah yang tampak lembut sebelumnya tidak berhenti dan terus mengejar Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan sampai menembus lapisan dinding es, tiba-tiba cahaya merah darah yang mengejarnya berhenti. Seolah-olah dia dapat merasakan ancaman yang sangat kuat dan memilih mundur. Merasakan penindasan semacam ini, ada ketakutan tercermin di wajah Xiaoyan. Dia berdiri tegak di udara, memegang kekuatan inti bintang di tangannya. Meskipun dia masih memiliki perasaan takut yang tersisa di dalam hatinya, karena Xiaoyan tidak tahu keberadaan macam apa cairan berwarna darah ini. Tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar sebanding dengan avatar dewa asli. Meskipun Xiaoyan dapat memenangkan kekuatan inti bintang ini, tetapi Xiaoyan juga mengambil terlalu banyak resiko saat ini. Memikirkan kejadian ini, Xiaoyan juga menyadari bahwa gumpalan cairan merah darah ini melekat kuat pada inti bintang. Tetapi setelah Xiaoyan mengamati dengan jelas, dia dapat melihat dalam cairan berwarna darah ada esensi darah yang berwarna emas. Mungkinkah esensi darah emas ini merupakan tubuh aslinya? Xiaoyan berkata dalam hatinya. Sepertinya dia juga memikirkan sesuatu saat ini. Segera Xiaoyan menggigit ujung jarinya dan mengalirkan darahnya ke dalam lubang yang berisikan esensi darah emas. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan juga memiliki firasat buruk bahwa sesuatu akan terjadi. Tanpa sadar, Xiaoyan mundur ke belakang ratusan kaki. Dan pada saat Xiaoyan mundur ke belakang, sebuah cahaya merah darah keluar dari dalam lubang. Itu seperti gunung berapi yang meletus tiba-tiba keluar. Kemudian bergegas ke arah Xiaoyan dengan gila-gilaan. Tampaknya dapat terlihat sebelumnya bahwa cairan berwarna darah ini tidak memiliki warna emas sama sekali, dan dengan cepat menghilang dan runtuh di bawah udara dingin. Tapi sepertinya dia tidak takut dengan dingin, tetapi udara. Xiaoyan menembak balik dengan kecepatan tercepat dan menghantam cahaya berwarna darah yang keluar dari pusat bumi, yang membuat cahaya berwarna darah terus runtuh dan kemudian memperlihatkan warna emas di dalamnya. Namun saat Xiaoyan melihat samar-samar esensi darah emas tersebut, dia merasa sangat tidak asing. Sekarang Xiaoyan dapat merasakan aura yang terkandung di dalamnya setetes darahnya sendiri. Dan ada semacam kegilaan dalam darah tersebut. Mungkin seperti yang Xiaoyan duga sebelumnya, bahwa cairan terkandung di dalam cairan berwarna darah itu berpura-pura menjadi esensi darah emas. Dan seperti yang Xiaoyan duga, esensi darah itu berasal dari darah dewa asli yang kuat. Dan esensi darah yang agung ini tampaknya memiliki spiritualitasnya sendiri. Namun Xiaoyan juga tidak dapat mengetahui pemilik esensi darah ini dan seberapa kuat dewa asli ini semasa hidupnya. Karena Xiaoyan juga telah mendengar banyak dari dewa asli Taihe bahwa batas akhir dari kultivasi dewa asli bukanlah bintang 9. Tetapi ketika Xiaoyan melihat esensi darah dewa asli memiliki kekuatan seperti itu, memang di luar imajinasi Xiaoyan. Berikan padaku. Pada saat yang sama, sebuah suara keluar dari esensi darah emas. Namun setelah Xiaoyan mendengarnya, itu benar-benar terdengar seperti sebuah suara sebelumnya yang memohon bantuan Xiaoyan. Tapi Xiaoyan juga merasakan suara yang keluar saat ini dipenuhi dengan kegilaan. Berikan saya tubuhmu.